kembali lagi di kuliah asik. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Syahid Asyidik. Dan saya Santoso. Eh, Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang kaidah asasi yang 5 atau aqwaid al-khamsah. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas materi dengan judul kaidah-kaidah yang umum atau al-qaid al-fiqhiyah al-amah. Dalam kaidah-kaidah umum ini, jumlahnya sangat banyak. Maka dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas 10 kaidah yang umum. Sebelum membahas ini, saya akan memberikan pantun. Makma makan korma, harap simak dengan seksama. Oke teman-teman, yang pertama saya akan memulai dari kaidah yang pertama, yaitu al-istihadu layang kudu bil istihadi. Artinya, istihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh istihad yang kemudian. Maksud kaidah ini adalah suatu hasil istihad pada masa lalu tidak berubah karena ada hasil istihad baru dalam suatu kasus hukum yang sama. Hasil istihad yang lama masih tetap berlaku pada masa itu, dan hasil istihad yang sekarang berlaku pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan hasil istihad yang kedua bukan berarti lebih kuat dari istihad yang pertama, tapi mempunyai kedudukan yang sama dengan istihad yang awal. Contohnya, yang paling mudah yaitu dalam sholat ketika mencari arah kiblat. Misalnya kita tidak tahu arah kiblat, kemudian kita beristihad, berpikir kira-kira istihadnya kiblatnya ke arah sana misalnya. Nah, ketika kita sholat, kita menghadaplah ke arah yang kiblat yang kita yakini itu. Kemudian setelah kita sholat, ternyata teman kita datang dan memberitahukan bahwasanya kiblatnya itu ke arah yang berbeda dari yang kita perkirakan tadi. Maka sholat kita yang tadi tetap sah dari hasil pemikiran kita yang pertama dan tidak perlu mengulang sholat lagi. Walaupun setelah itu diberitahu oleh teman kita bahwasanya arah kiblatnya ternyata berbeda. Tapi tidak apa-apa, dan kita misalnya akan sholat lagi berarti mengikuti kiblat yang sudah diberitahukan oleh teman kita tadi. Kemudian dalam hal muamalah juga ada contohnya, misalnya dalam hal jual beli pada saat yang awal itu antara penjual dan pembeli itu harus bertemu dalam satu majelis. Ada uang, ada barang. Tapi dengan adanya kondisi sekarang, maka berpikirlah bagaimana untuk menyesuaikan cara untuk berjual beli dengan kondisi sekarang, yaitu dengan adanya misalnya jual beli online. Dan dalam jual beli online ini menggunakan akad salam, di mana di situ barang yang dibeli itu tidak langsung diberikan kepada yang membeli, tapi akan diberikan kemudian. Kemudian orang yang berjual beli di sini yang bertransaksi juga tidak berada dalam tempat yang sama. Nah, artinya istihad waktu itu pun tetap sah pada saat itu, dan pada saat sekarang dengan kondisi yang baru juga sah pada saat sekarang. Itu teman-teman kira-kira contohnya. Kemudian kita lanjut kepada kaidah yang kedua, yaitu at-tabi'u tabi'un. Artinya pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti. Contohnya nih, misalnya kita
membeli mobil atau dalam jual beli mobil. Jika seseorang membeli sebuah mobil, maka segala aksesoris yang ada pada mobil itu juga menjadi miliknya atau menjadi hal yang terbeli juga. Misalnya ada TV mobil, ada aksesoris mobil, dan lain-lain. Kenapa? Karena semua itu merupakan bagian-bagian yang mengikuti mobil tersebut. Ya, tidak terpisah gitu. Contoh lain misalnya, seseorang membeli sapi betina dan sapi betina itu sedang hamil. Maka anak sapi yang dikandung oleh sapi betina tersebut termasuk yang dibelinya juga. Artinya dia mengikuti. Anak sapi betina itu mengikuti sapi betina itu. Jadi pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti. Demikian teman. Oke, dan selanjutnya yaitu yuktafaru fit tawabi' ma la yuktafaru fi ghairiha, yang artinya dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Contohnya, mewakafkan sebidang tanah kebun yang tanamannya sudah rusak, maka wakaf itu sah karena yang rusak itu adalah tanamannya yang mengikuti kebun, bukan kebunnya yang sendiri. Jadi kebun adalah yang diikuti karena wakafnya, dan wakafnya adalah wakaf kebun, bukan tanaman. Meskipun tanaman tersebut yang diwakafkan karena ia mengikuti kebun yang diwakafkan. Oke, kaidah selanjutnya yaitu ar-ridha bisyai ridha bima yatawalladu minhu, yang artinya ridho atas segala sesuatu berarti ridho pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut. Maksudnya, apabila orang telah ridho terhadap sesuatu, maka ia ridho menanggung risiko akibat dari hal tersebut. Contohnya yaitu apabila telah ridho menikahkan anak, maka harus ridho pula dengan akibatnya. Apabila ridho dengan Islam, maka harus melaksanakan kewajibannya. Kita masuk ke kaidah yang kelima. Ma haroma istimaluhu haroma ittakhaduhu. Artinya, apa yang haram digunakan, haram pula didapatkannya. Maksudnya adalah apa yang haram digunakan, maka haram pula mendapatkannya, mengelolanya, menjualnya, atau mengantarkannya. Itu juga haram. Contoh misalnya minuman keras, narkoba. Mungkin kita tidak menggunakan barang tersebut, tapi ketika kita menjualnya, atau kita mengantarkannya, atau kita membuatnya, itu juga termasuk haram. Atau misalnya contoh lain, menjual babi. Mungkin kita tidak menyentuhnya atau tidak memakannya, tapi kita hanya menjual. Tapi menjual barang yang haram, maka nilainya haram. Walaupun itu tidak diniati, misalnya babi tiba-tiba masuk ke pekarangan kita, kemudian tertangkap, kemudian kita jual tuh. Nah, itu juga termasuk hal yang haram. Uangnya, hasil dari penjualannya itu pun termasuk uang haram. Baik, kita masuk ke kaidah yang keenam, yang berbunyi al-mashghulu la yushghalu, yang artinya sesuatu yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu, maka tidak boleh dijadikan objek perbuatan yang lainnya. Contohnya, apabila kita menggadaikan rumah, misalnya rumah kita gadaikan kepada seseorang,
maka kita tidak boleh menggadaikannya lagi kepada orang yang lain lagi. Katakanlah misalnya kita menggadai rumah kita ke Pak Ardiansah. Nah, tiba-tiba mungkin kita butuh uang lagi nih, pepet. Diam-diam kita gadein lagi tuh rumah kita ke Pak Iwan. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan. Karena rumah kita sedang dalam posisi sebagai barang gade terhadap Pak Ardiansah gitu. Ya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, dan selanjutnya yaitu an-nikmatu biqadari nikmati wa nikmatu biqadari nikmah, yang artinya kenikmatan disesuaikan dengan kadar jerih payah dan jerih payah disesuaikan dengan kenikmatan. Maksudnya keuntungan diukur dengan pengorbanan dan pengorbanan dihitung dengan keuntungan. Seperti halnya kita di bulan puasa kita berjerih payah menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu. Nah, ganjarannya ya kita mendapatkan pahala. Oke, selanjutnya yaitu dalil syai fi umuri batinati yaqumu maqamatu, yang artinya petunjuk sesuatu pada unsur-unsur yang tersembunyi mempunyai kekuatan sebagai dalil. Contohnya seorang pegawai yang memegang uang kantor atau perusahaan diketahui oleh umum bahwa dia mendadak kaya, padahal dia tidak ada penghasilan lain dari jalan lain untuk mendapatkan harta tersebut. Hal ini bisa menjadi petunjuk awal akan kebenaran bahwa dia telah melakukan korupsi yang dengan menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri. Jadi maksud dari kaidah ini tuh hal-hal yang sulit diketahui oleh umum, akan tetapi ada tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang menunjukkan tentang hal tadi. Petunjuk itu bisa menjadi dasar atau bukti kebenaran yang diketahui oleh untuk umum. Lanjut, kita masuk ke kaidah yang ke-9. Matus toratu fihi iddatu syara'ita yang tafi bintifai ihdaha. Artinya, apa yang disyaratkan padanya beberapa syarat atau syarat kumulatif, maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak ada salah satunya. Maksudnya adalah bahwa beberapa syarat tersebut harus terpenuhi semuanya. Tidak boleh ada yang terlewat. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka hukumnya batal atau tidak sah. Contoh dalam akad jual beli, murabahah, dan akad-akad lainnya. Masing-masing akad tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi sesuai syariat. Akad tersebut menjadi tidak sah atau tidak berlaku jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Jadi, syarat yang tersebut tadi harus dipenuhi semua, baru hal tersebut menjadi sah. Kurang satu syarat saja menjadi tidak sah. Selanjutnya kita masuk ke kaidah yang ke-10. Man malaka syai'an malaka ma huwa fi daruratihi. Artinya, barang siapa memiliki sesuatu, maka dialah pemilik kebutuhannya. Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memiliki sesuatu
atau berhak terhadap sesuatu, maka dia pula yang memiliki keperluan dari sesuatu atau hak yang dimilikinya. Contoh, apabila seseorang mempunyai anak istri, maka dialah yang menjamin segala kebutuhan anak istrinya tersebut. Atau misalnya seseorang mempunyai mobil, maka dialah yang bertanggung jawab merawat mobil tersebut. Demikian maksud dari kaidah yang tadi. Bisa dipahami ya teman-teman? Maka selanjutnya rekan saya akan membahas bagian yang berikutnya, yaitu tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perubahan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kaidah yang berhubungan dengan perubahan. Seorang manusia dalam melaksanakan kewajibannya atau menjauhi yang dilarang oleh agama tidak tetap dalam suatu keadaan tertentu. Oleh karena itu, penerapan hukumnya pun berbeda. Perubahan itu sendiri bisa terjadi karena perubahan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian alam dan bisa terjadi karena usaha-usaha manusia tersendiri. Adapun bentuk-bentuk perubahan itu sendiri bermacam-macam bentuknya yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dengan ungkapannya, yaitu fi taghayyur fatawa wa ihtilafiha bihasbi taghayyuril azminati wal amkinati wal akhwali wa niyyati wal awaili, yang artinya fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan keadaan. Apabila kaidah perubahan ini dihubungkan dengan kaidah asasi yang 5 pada bab kedua, maka kaidah tersebut erat kaitannya dengan perubahan. Misalnya, al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu sesuai dengan niatnya. Kemudian, mazhab Hanafi menambah dengan kaidah tidak ada pahala tanpa niat. Artinya, ada perubahan yang disebabkan oleh niat. Dalam konteks ijtihad, bukan saja perbedaan dan persamaan antar mazhab, tetapi satu orang mujtahid seperti Imam Syafi'i bisa berbeda hasil ijtihadnya pada waktu beliau di Baghdad dan pada waktu beliau di Mesir, yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Dari sinilah antara lain munculnya kaidah al-mukhafadatu ala qadimi salihi wal akhdu bi jadidi aslahi, yaitu artinya memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat. Senyatanya, kaidah ini mengisyaratkan selalu adanya perubahan di dunia ini dalam menghadapi perubahan tersebut. Kaidah ini memberi isyarat untuk tetap memelihara yang lama yang maslahat. Apabila mengambil yang baru, maka harus yang lebih maslahat. Kaidah ini bisa berlaku dengan segala bidang ijtihadiyah, terutama dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi, dan dalam perubahan-perubahan atau amandemen dari setiap peraturan yang berlaku. Demikian tadi teman-teman presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Dan semoga channel ini bisa terus berkembang dan terus bisa membawa kebaikan buat kita semua. Demikian, hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.